Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tentang equivalent annual cost. Salah satu cara untuk membandingkan dua alternatif investasi dengan umur dan harga yang berbeda. Memilih satu di antara dua alternatif untuk aset dengan umur berbeda perlu cara yang khusus. Jadi salah satu yang umum yang mudah untuk dilaksanakan adalah dengan konsep equivalent annual cost. Dengan cara ini kita akan lebih gampang di dalam memilih alternatif ketika bertemu dengan dua alternatif mesin yang umurnya berbeda, harganya berbeda, tapi untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Kita lihat di sini ada 3 langkah. Pertama, menyiapkan datanya. Yang kedua adalah menghitung equivalent annual cost atau EAC, dan terakhir melakukan evaluasi atas hasil perhitungan EAC tersebut. Asumsi dalam perhitungan ini bahwa Anda sekalian sudah mengenal konsep time value of money dan net present value. Untuk yang belum mengenal bisa melihat video saya yang lain. Misalnya terdapat dua alternatif, yaitu mesin A1 dan mesin B2. Keduanya memberikan fungsi yang sama untuk sebuah perusahaan. Memilih mesin A akan meniadakan mesin B. Demikian sebaliknya. Jadi kita hanya akan memilih salah satu mesin saja karena kita butuhnya memang hanya satu saja. Tetapi ada dua alternatif yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, kita lihat di sini, kita akan membandingkan dua alternatif tersebut. Jadi kalau kita perhatikan di sini, terdapat mesin A1 dengan umur 3 tahun, mesin B2 dengan umur 2 tahun. Harga beli mesin A1 dan B2 keduanya berbeda. Ya, jadi di sini keduanya berbeda dalam harga maupun biaya perawatan untuk masa pengoperasiannya. Jadi mesti ada alternatif untuk membandingkan kedua alternatif tersebut. Pada dasarnya ada dua cara untuk menangani masalah tersebut. Pertama, menyetarakan umur. Yang kedua, menggunakan equivalent annual cost. Jadi ketika kita mencatatkan dua umur dari suatu alternatif, maka kita menggunakan umur yang bisa dipakai keduanya. Jadi misalnya, kalau yang pertama adalah umurnya adalah 2 tahun dan 3 tahun, maka kita menggunakan umur 6 tahun. Kalau 11 dan 9, maka 11 kali 9 adalah 99. Ini yang membuat kita repot. Jadi oleh karena itu, salah satu alternatifnya adalah menggunakan metode yang lain, yaitu metode equivalent annual cost. Sebenarnya menggunakan penyetaraan umur itu tidak ada masalah sepanjang jangka waktunya pendek, misalkan antara 2 dan 3 tahun. Tapi kalau umur yang panjang, keduanya panjang dan berbeda, menjadi sulit atau lebih lama dan merepotkan pada waktu menyusun proyeksi laporan keuangannya atau proyeksi arus kasnya. Nah, oleh karena itu, yang kita ambil adalah menggunakan equivalent annual cost. Lebih praktis dan perhitungannya akan lebih sistematis. Kita hanya perlu menghitung proyeksi arus kasnya satu kali saja. Terdapat 6 langkah di sini. Pertama, menghitung arus kas, diskon faktor, menghitung present value, NPV, faktor anuitas, dan EAC. Jadi pertama kita lihat di sini, harga mesin mesin A1 kita masukkan ke arus kas, biaya perawatan kita masukkan ke tahun 1, 2, dan 3. Kemudian diskon rate yang 10% kita konversi menjadi diskon faktor. Setelah itu kita kalikan antara arus kas dan diskon faktor ya, maka ketemu present value dari perhitungan mesin A1. Ketika dijumlah, maka diketemukan net present value 114.545. Sampai di sini pekerjaan kita sudah selesai setengah. Kemudian kita akan menghitung faktor anuitas, jadi kita jumlahkan diskon faktor tahun 1 sampai dengan ketiga.
menjadi 2,4869. Ini kita gunakan untuk membagikan terhadap 114.545 sehingga ketemu ekuivalen annual cost 46060. Ini berarti bahwa investasi dan karakteristik 60.000 di awal, 20.000, 22.000 dan 24.200 biaya perawatan selama 3 tahun itu setara dengan berinvestasi mengeluarkan uang sebesar 46.060. Makanya disebut dengan ekuivalen annual cost. Sampai di sini pekerjaan kita sudah selesai. Tapi kita kalau ingin membuktikan bahwa perhitungan itu cocok, kita proyeksi ulang untuk bagian bawahnya sehingga di sini terlihat bahwa angkanya sama setelah diproyeksi ulang, jadi investasi 3 kali. Dan di present value lagi angkanya akan sama. Nah, kemudian kita lihat di sini. Setelah ketemu, maka kita nanti akan membandingkan dua alternatif mesin pertama dan mesin yang kedua. Jadi, mesin kedua akan kita hitung juga dengan cara yang sama. Baik, dengan cara yang sama diketemukan bahwa EAC dari mesin yang kedua adalah 53.952. Maka sekarang kita sudah mempunyai data EAC yang lengkap mesin pertama dan mesin yang kedua. Sekarang saatnya kita membandingkan dua alternatif, apakah mesin yang pertama atau mesin yang kedua yang akan dipilih dengan beberapa catatan nanti. Pertama adalah kalau melihat pada harga beli, maka mesin B2 akan lebih murah dibandingkan mesin A1. Tapi pilihan ini mempunyai beberapa catatan. Pertama, mengabaikan biaya perawatan, mengabaikan time value of money, dan mengabaikan perbedaan umur. Jadi, seolah-olah yang lain tidak penting. Ini kelemahan dari metode menghitung atau membandingkan harga belinya saja. Yang kedua adalah melakukan pilihan dengan NPV. Karena inilah cost, maka yang dipilih cost yang lebih rendah. 93 dan 114 tentu lebih rendah 93. Jadi pilihannya jatuh pada mesin yang kedua. Tapi yang perlu kita catat di sini, perbedaan umur masih diabaikan walaupun biaya perawatan sudah masuk dan time value of money juga sudah digunakan. Yang terakhir dengan konsep EAC, semuanya sudah diperhitungkan sehingga seluruh dari perhitungan masuk, harga beli masuk, biaya perawatan masuk, time value of money digunakan, perbedaan umur sudah diakomodasi, maka karena inilah cost, maka EAC yang dipilih adalah yang lebih rendah 46.060. Jadi kita memilih mesin A1 yang EAC-nya lebih rendah. Dengan konsep ini sebenarnya EAC sudah mewakili semua aspek. Jadi mestinya kalau kita menghargai konsep yang mengakomodasi semua perbedaan, yang dipilih mesin A1 yang menghasilkan EAC yang lebih rendah. Demikian cara kita melakukan perhitungan EAC dan mengevaluasi hasilnya. Sebagai catatan akhir, pada dasarnya konsep EAC sudah mengakomodasi life cycle cost. Jadi yang paling layak digunakan di sinilah EAC dibandingkan dengan melihat pada harga belinya saja atau NPV-nya saja. Sehingga di sini sebaiknya EAC dipromosikan sebagai cara untuk membandingkan dua alternatif dengan harga dan umur yang berbeda. Masalah yang muncul biasanya terkait dengan pengumpulan data, terkait dengan biaya perawatan atas mesin tersebut kalau kita belum pernah membelinya. Jadi kita bisa lakukan benchmark terhadap orang yang pernah membeli atau catatan supplier bagaimana biaya yang muncul untuk aset tersebut. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.